kami dari kelompok 7, 5 manajemen dakwah akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Sistem Ekonomi Islam dengan tema Lembaga Keuangan Non-Perbankan dalam Ekonomi Islam. Diketuai oleh Khodiran dengan NIM 1917103045 yang beranggotakan 1 Humayasari dengan NIM 1917103046, yang kedua Elva Saroya dengan NIM 1917103047, yang ketiga Himatul Aulia Mustikasari dengan NIM 1917103048, yang kelima adalah Ardi Alfiansah dengan NIM 1917103049, dan yang terakhir adalah Zaidan Ahmad Madani dengan NIM 1917103050. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dan hukum pedoman. Lembaga keuangan atau financial institution adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah perhimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya? Berdasarkan UU nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1B menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Ya, keuangan non-bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan non-bank. Yang dimaksud misalnya, yang pertama adalah UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha peransurasian. Yang kedua itu ada UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang ketiga itu ada UU nomor 8 tahun 1985 tentang pasar modal. Yang keempat itu ada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan yang terakhir itu ada UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Saya di sini akan menerangkan sedikit mengenai jenis atau klasifikasi dalam lembaga keuangan non-perbankan pada sistem ekonomi Islam, yang terbagi atas 2 jenis. Untuk yang pertama ada yang termasuk dalam lembaga keuangan bank syariah yang terbagi atas 2 bagian. Untuk yang pertama itu ada bank umum syariah, dan yang kedua ada bank pembiayaan rakyat syariah. Untuk yang kedua itu ada yang termasuk lembaga keuangan non bank syariah, yang mana ini terbagi atas 7 bagian. Yang pertama ada Bait Al-Mawa Al-Tanwil atau sering disebut juga dengan koperasi, dan yang kedua itu ada Penggadaian Syariah, yang ketiga ada Ansuransi Syariah, yang keempat ada Pasar Modal Syariah, yang kelima ada Dana Pensiun Syariah, dan yang keenam ada Lembaga Zakat Syariah, yang ketujuh ada Lembaga Wakaf Syariah. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai jenis atau klasifikasi serta yang termasuk di dalamnya dalam lembaga keuangan non-perbankan pada sistem ekonomi Islam. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mekanisme lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan suatu dengan yang lainnya. Di lembaga syariah ini tidak dikenal istilah bunga, baik saat menghimpun dana atau pemasukan dari masyarakat maupun dalam pembiayaan dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal baik itu dalam bentuk bunga tinggi maupun rendah. Suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal.
Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga rendah bisa saja menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini dapat menimbulkan pada rasio tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan inflasioner. Selanjutnya, problem faktual. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap nasabah bank syariah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk card. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Pasal 9 PBI nomor 8 atau 21 PBI 2006 dan PBI nomor 10 atau 24 PBI 2008. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya dari segi penyampaian materi maupun penulisan materi, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga materi yang telah kami paparkan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.